Perkenalkan, nama saya Risa Aryani dengan C1C020090 dari kelas R12 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan dasar hukum pajak penghasilan, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Wirmi Eka Putra. Pembahasannya yaitu ada konsep pajak penghasilan dan yang kedua ada dasar hukum pajak penghasilan. Konsep pajak penghasilan. Pajak penghasilan biasa disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mana Undang-Undang Nomor 7 dan tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 dan tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 dan tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 dan tahun 2008. Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan pajak perseroan. Pajak perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan ordonasasi, pajak pendapatan organisasi. Pajak pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Selain itu, pada tahun 1935 diberlakukan ordonansi pajak upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima. Selanjutnya ada subjek pajak penghasilan, yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif, maka disebut wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama ada orang pribadi, yang kedua ada warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan, satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga ada badan, dan yang keempat ada badan usaha tetap. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan sendiri dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan termasuk objek pajak menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atas jasa yang diterima atau diperoleh. Yang kedua, hadiah atau dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Tiga adalah usaha. Yang keempat ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena imbalan pengembalian utang. Yang ketujuh ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan, asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Selanjutnya ada tarif pajak penghasilan. Yang pertama ada tarif proporsional. Tarif pajak proporsional adalah yaitu tarif yang berupa presentasi tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Yang kedua ada tarif progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang presentasinya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi besar pengenaannya semakin besar. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak penghasilan. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21, yaitu pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua ada pasal 22, yaitu dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang memiliki kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Yang ketiga adalah PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain
yang telah dipotong PPh Pasal 24, yakni pengaturan pajak bagi wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutama yang dimiliki Indonesia. Yang kelima ada PPh Pasal 25, adalah pajak penghasilan yang pembayarannya bisa dilakukan dengan sistem angsuran demi meringankan wajib pajak. Yang keenam ada pasal PPh 29, adalah PPh kurang bayar yang biasanya tercantum dalam SPT tahunan. Selanjutnya ada dasar hukum pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993, kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 dan tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 dan tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 dan tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 dan tahun 2008. Pajak tersebut dinamakan dengan pajak perseroan. Baiklah, sekian presentasi dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.